Nggak ada, Bu. Oke. Ibu mungkin terkait putusan sidangnya Nisha Ahmad dan Andika Rusadi sudah diputus, benarkah Bu per hari ini? Untuk perkara tersebut sudah baru saja diputus oleh Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal hari ini ya 19 September 2024. Untuk hasil putusannya seperti apa, Bu? Putusannya adalah pertama dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Terus selanjutnya menjatuhkan talak 1 bain sukro dari tergugat terhadap penggugat. Yang selanjutnya adalah menetapkan 3 orang anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan ketentuan penggugat tidak boleh melarang tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap ketiga anak tersebut. Selanjutnya menghukum kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat akibat perceraian, ya, akibat terjadi perceraian yaitu berupa nafkah selama masa iddah dan biaya kebutuhan untuk 3 orang anak tersebut. Selanjutnya lagi menyatakan sebagian hasil yang dimediasi itu dinyatakan tidak dapat diterima. Itu hasilnya. Mungkin untuk besaran biaya nafkah, iddah dan mut'ahnya itu masing-masing berapa, Bu? Untuk iddah nggak ada mut'ah ya. Untuk iddah sejumlah 20 juta rupiah dan untuk anak sejumlah 30 juta rupiah per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Anak Bu, boleh mulai tadi anak sendiri jatuh ke 3 orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat. Ibu mungkin tadi terkait poin-poin dalam mediasi yang pada akhirnya tidak dikabulkan itu apa? mencakup apa saja? Bukan tidak dikabulkan ya, tetapi tidak diterima. Oh, tidak diterima. Antara lain rumah dan kendaraan gitu aja. Rumah dan kendaraan berarti untuk di amar putusan rumah dan kendaraan itu Tidak diterima. Oh, berarti tidak ada keputusan terkait hal itu, Ibu, atau Jadi tetap? keputusannya tidak diterima, dinyatakan tidak diterima atau di NO. Oh, berarti untuk 2 aset itu sebenarnya diajukannya terkait harta gonogini atau seperti apa, Bu, pada awalnya? Itu kan sebenarnya di gugatan tidak diajukan, namun dalam proses mediasi hal itu terungkap sehingga dalam proses persidangan selanjutnya ada jawab replik maupun duplik serta pembuktian. Di dalam proses tersebut ternyata bukti yang diajukan oleh para pihak ternyata yang tadi disebutkan itu masih ada keterkaitan pihak ketiga. Bu, kalau mau nanya, kalau misalnya dalam proses perceraian itu kalau dari satu pihak ada yang masih kekeh ingin pertahankan rumah tangganya, itu apakah bisa diputus, Bu, perceraiannya? Karena kan kalau berkaca dari kasus perceraian ini mungkin dari pihak lakinya atau tergugatnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya gitu. Gini ya, dalam proses perkara itu kan sudah panjang, antara lain ketika dia maju ke pengadilan, majelis setiap persidangan mendamaikan, ya. Pokoknya setiap sidang, ketika sidang perdana, pihak prinsipal penggugat maupun tergugat itu sama-sama didamaikan, dirukunkan. Pertama tuh. Kedua, melalui proses mediasi, sudah dimediasi, didamaikan. Jadi di ruang mediator, oleh mediator didamaikan. Tahap ketiga, itu tahap kedua ya. Jadi didamaikan, terus dimediasi, dan setiap tadi yang sudah saya ungkap dalam persidangan misalnya untuk jawaban, replik maupun duplik serta pembuktian, majelis hakim senantiasa memberikan anjuran agar kedua belah pihak itu berdamai. Tapi kan kalau misalnya para pihak atau salah satu pihak itu tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan keluarga pun atau yang ditunjuk oleh para pihak tersebut, baik itu yang terdekat oleh mereka ataupun yang dianggap
tempat dia mengetahui keadaan rumah tangga juga tidak mampu untuk merukunkan kedua belah pihak, ya, majelis hakim maka menilai gitu bahwa rumah tangga ini baik dari pengadilan, mediator maupun keluarga juga tidak ada yang mampu untuk merukunkan kedua belah pihak, gitu. Sehingga karena hal demikian itulah maka rumah tangga itu tidak dapat dirukunkan kembali sehingga gugatan penggugat menjadi dikabulkan. Jadi prosesnya panjang, enggak misalnya salah satu pihak ingin sekali terus pihak yang lain tidak ingin sekali, tapi kan sudah berbagai upaya ditempuh, ya, sehingga karena sudah berbagai upaya ditempuh tidak juga tercapai kesepakatan perdamaian rukun lagi, maka majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat. Oke. Terakhir Bu, masih ada kesempatan banding kan? Berapa hari gitu Bu? Ini kan baru hari ini ya, baru beberapa menit diputus. Yang isi putusan itu tadi yang sudah saya sebutkan. 14 hari sejak putusan ini diucapkan atau diterima oleh para pihak kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat itu sama-sama punya hak untuk mengajukan upaya hukum, yaitu banding, ya. Jadi kalau hari ini diputus nih, besok udah mulai waktu untuk mengajukan banding atau memori banding atau pernyataan banding. Oh, sip. Terima kasih.